Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila ada teman kita yang sedang sakit ataupun terkena musibah, semoga oleh Allah diangkat penyakitnya dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan untuk mempelajari atau membahas video kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, untuk video kali ini di mata kuliah statistika kita akan membahas tentang uji korelasi, namanya uji korelasi. Sebenarnya untuk beberapa video yang sebelumnya kita sudah bahas juga uji korelasi ya. Ada uji korelasi Pi dan uji korelasi kontingensi. Nah, kedua hal tersebut memiliki karakteristik data yang berbeda. Uji korelasi kali ini adalah uji korelasi yang datanya itu interval dan rasio. Nah, apa saja atau apa yang akan kita gunakan uji korelasi yang kali ini? Ya, kita bahas sepintas dulu yang kemarin. Kemarin adalah uji korelasi Pi, itu dengan karakteristik data nominal, ya, di mana nominal itu datanya hanya ada 0 dan 1 ya. Atau bisa dalam kata-kata itu berkebalikan, ya atau tidak, setuju tidak setuju. Itu yang dikarakteristikan dengan data nominal yang bisa diuji dengan uji Pi namanya. Uji korelasi Pi ya. Dan uji korelasi kontingensi yang kemarin itu karakteristiknya naik sedikit. Ya, biasanya karakteristik datanya itu ordinal ya. Dimana ordinal itu berkaitan dengan datanya yang sedikit tidak hanya dua gitu. Kalau nominal kan hanya dua ya, 0 dan 1. Nah, kalau ordinal itu ada 4 sampai 5 pilihannya atau 3, 4, 5 ya. Dari 1 sampai 5 biasanya. Karakteristiknya biasanya dalam bentuk kuesioner angket. Ya, atau datanya ya paling banyak biasanya 5, enggak lebih biasanya. Atau 4 lah umumnya. Ya, biasanya sangat setuju dan setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan seterusnya. Biasanya seperti itu bentuknya. Itu adalah bentuk yang ordinal. Nah, bagaimana kalau yang uji korelasi kali ini? Uji korelasi kali ini berarti kita sudah sudah dipastikan datanya itu interval atau rasio. Nah, ini adalah beberapa penjelasan sederhana singkat yang berkaitan dengan uji korelasi. Kemarin pun sudah sempat dibahas ya, uji korelasi itu apa? Itu kaitannya dengan hubungan di video sebelumnya ya, terkait dengan hubungan. Jadi untuk hubungan yang berkaitan dengan ini, yaitu ya kira-kira ingin mencari bagaimana hubungannya, bukan hubungan baik-baik saja atau tidak ya, bukan seperti itu ya. Kita ingin melihat apa ada hubungan atau tidak. Syarat dengan bisa dikatakan ada hubungan tidaknya ya dengan uji korelasi ini ya tetap kita harus melakukan perhitungan atau kita harus melakukan analisis dengan data yang sudah berbentuk angka atau nilai atau bilangan. Kalau tidak berbentuk angka bilangan ya gimana kita menghitungnya? Ada juga misalkan Pak angket kan itu tidak bilangan. Ya jawabannya itu angket itu berkaitannya bisa dengan bentuknya setuju, tidak setuju dan seterusnya ya. Nah, kalau misalkan bisa dikatakan dengan bentuk seperti itu, kita bisa ubah dalam bentuk angka gitu ya. Dalam bentuk angka sehingga nanti diubah jadi misalkan kalau sangat setuju 5 ya, kemudian setuju 4, tidak setuju misalkan kita jadi 2, nah berarti ada biasanya kalau 5 berarti netral, kadang-kadang netral atau di tengah-tengah lah antara setuju tidak setuju, jadi ada. Tapi kalau misalkan kita ingin lebih akurat jangan pakai yang netral, tapi kita hanya 4 pilihan misalkan ya, sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi hanya ada 4 poin sehingga itu akan mempermudah dalam analisis, tidak ada yang ngambang. Rata-rata memang kebanyakannya kalau milih yang ngambang gitu, yang di tengah-tengah. Nah, itu dia. Kemudian di sini kita lihat uji korelasi terbagi dua, ya, ada uji korelasi parametrik
dan ada uji korelasi non parametrik. Untuk parametrik itu sendiri memang kita harus melakukan perhitungan, ada uji prasyaratnya ya yang akan kita pelajari kali ini, yaitu parametrik. Namun untuk melakukan menganalisis uji prasyarat tersebut membutuhkan waktu yang lama, jadi saya skip dulu dan nanti ada video khusus untuk melihat atau mencari distribusi normal yang ditujukannya untuk melihat uji prasyarat ini ya. Jadi data yang sudah saya gunakan di sini sudah berbentuk normal ya, jadi sudah dilakukan uji prasyarat. Jadi untuk melakukan uji korelasi itu sudah bisa dilakukan dengan yang parametrik. Nah, seperti itu. Kalau yang non parametrik itu tidak perlu diuji normalitas ya, atau tidak ada uji prasyaratnya, karena kita bisa langsung melakukan perhitungan dengan kemarin uji Pi dan uji kontingensi kita langsung ya, tidak perlu melakukan uji prasyarat tersebut. Nah, uji parametrik ini adalah yang akan kita bahas adalah uji korelasi produk momen ya. Mana ini adalah salah satu uji yang syarat khususnya atau syarat awalnya itu harus datanya berdistribusi normal yang pertama. Kemudian selain distribusi normal, karakteristik datanya juga harus interval dan rasio. Ini dia, saya garis bawahi. Ini berdistribusi normal dan kemudian interval dan rasio. Nah, untuk interval dan rasio itu syarat mutlaknya ya, dan termasuk ini juga sama. Nah, untuk sekarang kita tidak akan bahas yang distribusi normalnya. Anggaplah saya sudah menuliskan bahwa data tersebut sudah berdistribusi normal, sehingga kita bisa langsung melakukan uji korelasi produk momen ini. Nah, di sini atau bahasa nama lainnya sih sama sih dengan uji korelasi person. Ini nama orang ya, penemunya. Ini adalah penemunya, sehingga dia ditulisnya ini korelasi ini namanya. Jadi kalau yang bisa atau misalkan ketemu ini korelasinya person namanya, ya sama aja gitu ya, itu kan namanya gitu, nama penemunya itu Carl Person ya. Tapi untuk umumnya bisa dipakai uji korelasi produk momen namanya, itu barangkali seperti itu. Oke, untuk koefisien korelasinya bentuk seperti ini. Jadi ketika interval, jadi kita bisa lihat di sini karakteristiknya, kalau nilainya sekian, oh berarti koefisien korelasinya kuat. Koefisien korelasinya sangat kuat, cukup kuat, rendah, dan sangat rendah. Jadi kecenderungan biasanya terjadi korelasi itu, yaitu ada hubungan itu biasanya di cukup kuat biasanya. Tapi tidak kemungkinan yang rendah pun bisa dikatakan ada. Kalau yang sangat rendah biasanya jarang, sudah pasti dikatakan biasanya ini tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Tapi rendah pun masih ada kemungkinan karena kita melihat kondisi data itu seperti apa dan bagaimana. Itu ya barangkali seperti itu. Jadi nanti kita kaitkan setelah melakukan perhitungan, korelasinya kemana nih? Sangat kuat, cukup kuat, atau rendah, atau sangat rendah. Misalkan 0,5 itu masuknya di cukup kuat. Berarti kita tulis sekarang ini menunjukkan korelasinya cukup kuat. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada yang 0, itu sudah pasti tidak ada hubungan sama sekali. Tapi jarang terjadi. Jadi suka ada hubungan, walaupun hanya kecil. Kalau 1 itu sempurna, berarti benar-benar sangat kuat. Itu adalah hubungan. Tapi memang jarang terjadi. Kebanyakannya di antara 0 dan 1. Ketika teman-teman melakukan perhitungan dan uji korelasinya itu lebih dari 1 atau lebih dari min 1, ya saya bilang lebih dari 1 atau lebih dari atau kurang dari min 1, lebih dari 1 dan kurang dari min 1, misalnya min 2 atau 2, 3, itu berarti ada kekeliruan dalam melakukan perhitungan, karena koefisien korelasi itu hanya terjadi dari 0 sampai 1 atau 0 sampai min 1 ya. Kedua hal itu ini masih saling berterkaitan. Oke, itu barangkali seperti itu. Oke, kita lihat ini rumusnya, sedikit agak panjang tapi tidak terlalu panjang sekali. Di sini produk momen ini menggunakan sigma ya, ada sigmanya, sigma xy, sigma xy
ya sigma X kali sigma Y. Nah, teman-teman di sini kalaupun tidak ada kali di sini ya, tidak kali seperti ini menunjukkan atau titik ya, tidak ada titik ini sama menunjukkan ada kalinya, termasuk yang ini juga ada sama, atau saya tulis deh kali ya, titik di sini menunjukkan kali deh. Nah, itu menunjukkan kali ya, termasuk ini juga sama, ini juga sama. Nah, takutnya masih ada yang bingung, Pak ini gimana maksudnya, termasuk ini juga sama kali ya. Ini titik di sini menunjukkan kali namanya ya, teman-teman. Saya ulangi lagi karena suka kadang-kadang ada yang bingung, Pak ini maksudnya gimana? Itu kali maksudnya ya. Oke, jadi nanti ada nilai, ada bilangan yang ada nilai X dan nilai Y. Kemudian di sini ada ketentuannya, variabel bebas, variabel terikat untuk X dan Y, N adalah jumlah R X Y, ini koefisien korelasinya. X dan Y, korelasi antara X dan Y. Itu bukan kali kalau yang ini namanya. Nah, kemudian apabila R hitung, ini yang dinamakan dengan R hitung ya. R X Y itu sama dengan atau R hitung namanya ya. Ini sama dengan R hitung. R hitung apabila lebih dari R tabel maka 0 ditolak, artinya terdapat hubungan. Atau misalkan bingung, Pak bingung, ya udah gini aja, kalau misalkan bingung saya ubah dari H1 diterima deh, ya sama aja sih sebetulnya, biar enak, biar mudah membandingkannya. H1 diterima ketika R hitung lebih besar dari R tabel. Apabila R hitung kurang dari atau sama dengan R tabel, maka 0 yang diterima, artinya tidak terdapat hubungan. Nah, itu dia barangkali seperti itu. Oke, kita lihat. Kemudian kita melihat signifikan tidaknya. Ya, ini jadi hanya ada hubungan. Nah, kita ingin melihat signifikan tidak. Nah, berarti lakukan lanjutan perhitungan lanjutan. Ya, namanya dengan uji T. Ini tujuannya untuk melihat signifikan tidaknya. Jadi nanti setelah ada hubungan, kita ingin melihat hubungan signifikan tidak. Lanjut dengan uji T. Apabila uji T di sini lebih besar, T hitung lebih besar dari T tabel, itu menunjukkan signifikan. Berarti nanti tinggal simpul bahwa hubungan tersebut signifikan gitu. Itu dia. Jadi bedanya seperti itu. Ya. Oke, ini R-nya dari R tadi yang dilakukan perhitungan, N-nya jumlah data dikurangi 2, 1 kurangi R kuadrat. Nantilah kita coba lakukan perhitungan. Nah, untuk selanjutnya kita coba lakukan, dilihat di contoh ya. Nah, di sini dia. Ini seorang pengusaha yang mengetahui hubungan presentasi biaya iklan di sosmed dengan simbol X ya, dengan kenaikan presentasi penjualan Y dengan data sebagai berikut. Katakanlah misalkan persentasenya ya, ini perkiraan aja ya, mengetahui hubungannya, misalkan biaya iklan di sosmed itu misalkan 2 lah, 2.000 ya, atau 3.000 ya, 200 atau 300, 400, 500 dan seterusnya sampai 10 ya. Kemudian persentase penjualannya ketika dia hanya membayar, misalkan katakanlah ini anggapnya 200 ya, 200.000 lah misalkan, contoh ini, tapi dianggapnya disatuankan ya, tidak dibuat ribuan gitu, nolnya kita hilangkan ya. Kemudian ini ada 4 penjualannya, misalkan dengan ini hanya 4 penjualan, bagaimana dengan yang 300, 5 penjualan dan seterusnya. Dan kita ingin melihat ya, semakin banyak atau semakin besar biaya iklan, apakah penjualan itu semakin bagus juga atau tidak, itu tujuannya. Itu tujuannya seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungannya? Teman-teman kita lihat di sini rumusnya itu butuh sigma. Berarti kita harus buat sebuah perhitungan di mana kita akan menemukan sigma tersebut. Kita lakukan perhitungan di Excel aja biar lebih mudah ya, biar lebih cepat. Misalkan kita tulis di sini X ya, di sini Y. Kemudian kita ke bawah ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kemudian yang ininya 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 12. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita sudah ketemu X dan Y-nya. Sekarang teman-teman analisis, lihat dulu. Kita balik lagi lihat ke rumusnya. Rumus di sini menginginkan apa namanya? Sigma X kali Y, berarti kita tulis di sini X kali Y berarti sama dengan ini dikali nih, karena sigma X kali Y kali, kita turunkan. Oke ya. Kemudian sigma X ini tinggal kita sama dengan samkan ya, sam, karena sigma ya, sigma itu jumlah. Jumlahkan ini sigma X, kemudian ini sigma Y, dan ini sigma X kali Y. Oke. Kemudian apalagi yang belum? Yang belum adalah sigma X dikuadratkan, berarti X dikuadratkan. Berarti ini ya. Oke. X kuadrat. Kita tulis seperti ini boleh ya. X pangkat 2 ya namanya ya. Berarti ini kita pangkatkan 2. Nah, seperti itu. Kita tarik ke bawah. Kemudian lagi sigma X sigma Y kuadrat ya. Oke, sigma Y dikuadratkan berarti Y pangkat 2. Berarti sama dengan yang ini kita pangkatkan 2 ya. Seperti itu. Dan kita lakukan ini terlalu ini. Kita tarik seperti ini. Inilah hasilnya ya. Jadi saya rapihkan sedikit. Nah, berarti kita sudah menemukan hasil-hasilnya, bahwa ini yang menjadi saya tulis dulu aja ya, sigma X, ini sigma Y, ini sigma XY, ini kemudian sigma X pangkat 2 ya, pangkat 2, ini sigma Y pangkat 2. Nah, ini sudah ketemu ya hasil-hasilnya. Sekarang kita coba lakukan perhitungan. Nah, ini dia. Berarti kita sudah ketemu sigma-sigmanya. Berikut adalah hasil perhitungannya ya. Nah, sigma XY. Sigma XY itu 505,23. Terus sigma X 59, sigma Y 79, sudah sesuai ya. Kemudian 409 sigma X kuadrat. Ini sigma X dikuadratkan, beda ya antara sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan, berarti 59 pangkat 2 kali 10 kali 679 sesuai ya. 79 pangkat 2. Nah, kemudian dilakukan perhitungan dan hasilnya adalah 0,984. Teman-teman, untuk N itu 10. Jadi ini tidak 20 disebutnya, tapi 10 karena berpasangan. Ya kan berpasangan, namun 2 bulan berapa, 3 bulan, 200 berapa, 300 berapa, 400 berapa, dan seterusnya. Gitu. Jadi menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan bahwa dia berpasangan. Jadi dianggaplah sebab akibat gitu. Kalau ini akibatnya gimana? Jadi dia akan tetap satu pasang, berarti dianggapnya 10, tidak jadi 20. Seperti itu ya. Itulah berikut adalah hasilnya 0,984. Nah, kita bandingkan. Kita ini baru menemukan R hitung. Sebetulnya dari R hitung ini teman-teman bisa ditentukan. Ini koefisien korelasinya kemana? Kita belum tahu ya ada hubungan tidaknya, tapi kita ingin tahu dulu koefisien korelasinya kemana. Kita nebak, 0,9, sangat kuat. Berarti ini sudah kita bisa pastikan atau sudah kita bisa tebak bahwa ini akan terjadi hubungan, karena koefisien korelasinya ada di sini ya. Ada di sini kan. Kalau tadi saya tulis tadi itu dia itu 0,984
0,98 sekian ya, adanya di sini. Berarti dia bisa dikatakan sangat kuat, tapi belum tentu ada hubungan, tapi biasanya sudah pasti bisa dikatakan ada hubungan sih. Nah, kita coba lakukan analisis. Nah, R hitung 0,984, R tabel 0,632. R tabel teman-teman kita sudah disampaikan kemarin ya. R tabelnya ambilnya yang 0,05 ya. Umumnya sih biasanya menggunakan 0,05, jadi sehingga 0,05 tersebut secara umum ya digunakan. Nah, cuman dari mana ini 0,05-nya? Bisa dikatakan 0,632 gitu ya. Coba kita lihat teman-teman di R tabel. Nah, ini T tabel, ini R tabel. R tabel yang jumlah datanya berapa tadi teh? 10 ya, jumlah datanya 10 dan ininya yang 5%. Berarti yang ini. Ya. Ini iya 34. Tuh, beda-beda ya. Ini jumlah N-nya. N-nya tadi 10 ya, 0,632. Itu 0,765. Berarti sudah sesuai. Itu di mana? Ini ya. Sudah sesuai 0,632, yaitu diambil, saya tulis aja ya. Sorry. Di sini tulis diambil dari N sama dengan 10 ya. Itu dia. Kemudian kita bandingkan, ternyata R hitung itu lebih besar dari R tabel ya, itu lebih besar dari tabel ya. Maka H1 atau saya ubah aja H1 diterima ya, diterima. Yang artinya terdapat hubungan antara antara iklan dengan penjualan. Nah, kita belum bisa menentukan ini signifikan tidaknya ya, teman-teman. Kita belum bisa menentukan apakah ini signifikan atau tidaknya. Tapi kalau korelasinya, karakteristik korelasinya menunjukkan sangat kuat ya. Tadi sudah kita bahas, tadi diperlihatkan bahwa korelasinya sangat kuat. Di sini baru terdapat hubungan. Nah, untuk melihat apakah ini signifikan tidaknya, kita lakukan uji T. Uji T ini dilakukan dengan perhitungan 0,984 ya. Kemudian akar 10 kurangi 2 dibagi akar 1 kurangi 0,9842. Dan berikutlah hasilnya. Lalu kita coba lakukan perhitungan ya, rumusnya di sini. Coba saya perbesar dulu. Takutnya saya keliru dalam melakukan perhitungan. Kita coba cek sama-sama ya. Sama dengan R hitungnya 0,984 ya. Kemudian ini ada tanda akar. Kalau akar berarti SQRT ya. Atau kita kasih kali dulu. Dikalikan ya. Ini tidak ada tanda kali ya, tetap kali. SQRT ya. Kemudian 10 itu N datanya ya, kurangi 2 seperti ini. Kemudian teman-teman karena ini karakteristiknya bagi, berarti ini kita harus dahulukan. Kita harus buat tanda kurung di sini. Nah, kita buat tanda kurung di sini, ini dengan yang ini kita buat tanda kurung ya. Oke, setelah selesai membuat kurang ya, tanda kurungnya kurang 1. Nah, setelah selesai baru kita bagi, kita kasih tanda kurung lagi ya. Ini akar ya, akar SQRT berarti masih sama SQRT. Kemudian dikasih tanda kurung 1 kurangi berapa? 0,984 pangkat 2 ya. Kurung tutupnya kan kurang 1 lagi. Nah, tutup lagi. Baru sekarang kita enter. Nah, 0,54. Berarti saya agak komanya kurang dikit ya, kelebihan ya. Kita bulatkan misalkan berapa ya?
harusnya 4 ya, 4 di belakang koma ya, kita perbaiki. Nah seperti ini, 3 ya, 3 di belakang koma deh. Nah berarti 21 ya harusnya ya. Oke, kita ubah ya 21. Nah seperti ini. Kemudian kita lihat T tabel. Kalau T tabel itu teman-teman dikurangi 2. Kalau R tabel enggak langsung ya. Kalau T tabel itu kurangi 2. Ya. Kita lihat di T tabel, di sini hati-hati tertukar, ada R tabel, ada keterangan di atasnya. Ini baru T tabel. T tabel itu kurangi 2 ya teman-teman. Berarti 8 ya. Berarti 8 itu posisinya ada di sini. Ini 8 ya. Nah ini kemudian 0,05. Nah ini ya. Karena kan kita ambilnya 0,05 atau 0,25. Berarti 2,306 ya, 23,06. 2,306 sesuai, dan kita bandingkan ternyata ini lebih besar ya, lebih besar, yaitu 15, tadi 15,621 ya, 621 itu lebih besar dari 2,306. Artinya di sini bahwa H1 maka tulis dulu ya, maka H1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara iklan, antara ya saya tulis dulu antara biar agak enak ya, antara iklan dan dan antara iklan di sosmed dengan kenaikan penjualan. Itulah kesimpulan akhir. Jadi ini ada 3 yang harus dilakukan perhitungan. Yang pertama terdapat hubungan atau tidaknya. Yang kedua kita melakukan perhitungan dengan menunjukkan korelasinya kemana, kuat atau rendah dan sebagainya. Kalau misalkan contoh ya, misalkan yang selanjutnya ya, yang saya bereskan dulu. Yang selanjutnya kita melihat signifikan tidaknya. Kalau misalkan tidak ada hubungan, tidak perlu dilakukan perhitungan signifikan tidaknya. Ya, cukup sampai di sini selesai. Sampai hubungannya karena mana? Signifikan ini dilakukan apabila terdapat hubungan. Itu barangkali seperti itu. Itu ya teman-teman, barangkali itu yang bisa. Tapi ada juga sih yang menunjukkan bahwa Pak ingin melihat tidak ada hubungannya signifikan 3. Ya boleh saja, cuman ya udah nggak ada hubungan, ya ngapain juga gitu. Tapi kalaupun mau, misalnya penasaran, ya boleh dilakukan perhitungan. Itu barangkali seperti itu ya. Nah itu adalah uji korelasi parametrik ya, dengan syarat datanya tadi anggaplah sudah berdistribusi normal. Ini adalah contoh yang lain juga sama ya, datanya sedikit agak lebih banyak. Di sini pada sebuah toko terdapat 30 orang karyawan yang memang khusus dijadikan untuk sales penjualan. Namun pimpinan perusahaan melihat apakah ada hubungan antara hasil penjualan dan masa kerja. Nah, anggaplah ini alfanya saya sudah sebutkan 5%. Kalaupun tidak ya biasanya sudah 5% otomatis ya. Jadi di sini ingin melihat, teman-teman ingin melihat apakah yang kerjanya semakin lama, ya kerjanya lama itu penjualannya banyak, ya, atau penjualannya lebih besar. Apakah yang sedikit itu juga, soalnya yang baru beberapa bulan itu akan banyak atau sedikit. Nah, kita ingin lihat X di sini menunjukkan masa kerja ya. Di sini masa kerja dalam itu yang 3 bulan dengan yang 10 bulan. Kemudian hasil penjualan barang dalam unit, misalnya yang 3 bulan 110, yang 10 bulan cuma 150. Ada juga yang baru 4 bulan 200, tapi di sini yang 9 bulan hanya 180. Nah, kita bingung juga kan menentukannya apakah ini ada hubungan atau tidak nih gitu ya. Nah, kita lakukan perhitungan. Sama bentuk cara perhitungannya seperti yang tadi ya. Teman-teman kita cari sigma X, sigma Y, sigma kali X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, ini berikut adalah hasil perhitungannya ya. Ini hasil perhitungan. Ini data yang tadi X, ini Y, ini XY, kemudian ini X kuadrat, ya, kemudian ini XY kuadrat. Nah, kita lakukan perhitungan.
Di sini teman-teman sudah ada ya, sigma X sudah ada, sigma Y sudah ada, tinggal kita melakukan perhitungan seperti yang tadi ya. Boleh teman-teman, ini yang tadi ya. Kita misalkan lakukan perhitungan kembali Pak secara manual atau secara ulang. Kita kan belum tahu ya ada hasilnya. Oke, kita tulis sama ya. Berarti kita tulis dulu apa namanya? Sigma X ya, kita agak perbesar sedikit ya. Ini rumusnya ya. N berarti N-nya 30. Teman-teman, saya tidak menggunakan rumus, tapi nanti teman-teman coba buat rumus di klik yang mana ya, supaya teman-teman bisa menerapkan sebuah rumus, konsep rumus ini ke dalam Excel. Tapi teman-teman harus berubah. Jadi ketika nanti mengubah bentuk karakteristik ini, dia akan berubah sendiri. Ya. Tapi saya hanya menjelaskan secara manual. Tapi teman-teman nanti terapkan, buat tabel ininya, ya kemudian tinggal diklik, lebih gampang nih sebetulnya. Tapi saya tidak akan membuatnya secara utuh di Excel, tapi teman-teman coba dulu. Coba dulu terapkan dari konsep ini menjadi Excel-nya yang lebih sederhana, lebih mudah, itu bagaimana? Itu tujuannya. Oke, kita coba lakukan perhitungan. Yang ini berarti N-nya 30. Kita kasih tanda kurung dulu ya, 30. Kemudian dikali, tadi saya bilang bahwa ini kali ya. Sigma X Y 36502 ya. Oke. Kemudian kurung buka dulu ya, boleh dikurangi sigma X, ini kurung buka lagi, sigma X itu 176 dikali Y 5939 seperti ini, kurung buka. Nah kemudian kita karena ini ada di atas ya teman-teman, jangan lupa meninggalkan, kadang-kadang suka tertinggal tanda kurungnya karena kita tujuannya ini kita dahulukan seperti ini ya. Jadi yang merah menunjukkan yang di dalam, yang ini ya. Kemudian yang ini juga sama. Nah yang hitam dengan yang hitam yang lucu. Kemudian kita bagi kurung buka N berarti 30 dikali sigma X kuadrat adalah 138 ya. Kemudian 1138 sigma X kurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan berarti sigma X 176 pangkat 2. Nah, teman-teman di sini kita berhenti dulu sejenak, kita analisis dulu mana yang harus didahulukan ya. Seperti ini, 30 kali 100.000 ini. Jadi kita dahulukan ya. Dahulukan. Kemudian mana lagi setelah itu? Berarti ini dengan hasil dari perhitungan ini dengan ini kita tulis tanda kurung lagi. Oke. Nah, ini sudah sesuai ya, sudah sepaket gitu ya. Oh iya, ada yang ketinggalan ya SQRT-nya. Ya boleh, nantilah di akhir lah, gak apa-apa lah. Ini kali dulu ya. Kali 30, ini kasih tanda kurung lagi, 30 kali sigma Y kuadrat berarti 1300 132.000 berapa nih? 1.329.255. Ini dia ya. Kurung tutup dikurangi 5.939. Ini dikuadratkan ya. Oke. Kurung tutup. Kemudian ada yang kurang? Ya, ini kita kasih apa ya namanya
didahulukan ya. Ini kasih ini dahulukan. Kalau mau ini juga boleh, kalau mau ditanda kurung, kalaupun enggak seperti atas enggak ada, berarti boleh ini kita kasih tanda kurung, ini juga kita kasih tanda kurung. Nah, jadi kelihatan ya, tidak kurang tanda kurungnya. Kemudian ini sudah selesai. Nah, baru kita kasih keseluruhan tanda kurung ini dari awal sampai ke akhir, kasih tanda kurung. Nah, sudah ada yang hitam-hitam ya, yang ungu menunjukkan kemana, yang merah menunjukkan kemana. Jadi ada tanda ini. Kemudian apa ada yang lupa? Yang lupanya adalah SQRT. Ini dia SQRT. Ini keseluruhan ya berarti ya. Ada yang kurang. Oh iya lupa. Ini kenapa pakai titik ya? Harusnya ini ya. Oke. Selesai. Inilah jawabannya. 0,412949. Kita anggap tadi juga 4 ya di belakang koma ya. 3 ya, 3. Ini dia hasilnya. Kita bandingkan ya teman-teman, kita bandingkan. R hitung sekarang, R hitungnya berarti N-nya ada 30 ya. N-nya itu ini saya pindahkan deh sini. Ini R hitung. Ini N-nya 30. Kemudian R tabel. Oke, kita lihat R tabelnya. Teman-teman, untuk R tabel, ini R tabel, nah, R tabel 30 ya, ini enggak dikurangi ya, R tabel 30 itu seadanya. Ini dia, 0,361. 30 ya, 0,631. 0,631. Oke. Kemudian kita bandingkan ya, teman-teman, kita bandingkan apakah ini karakteristiknya lebih besar ya lebih besar atau lebih kecil ya. Oke. R tabel adalah 0, R hitung saya tulis lagi di sini. R hitung 0,412. R tabelnya saya perkecil dulu deh. Apa ya? Bentar supaya agak kelihatan ya. Nah, kita buat sedikit apa ya namanya, 0,412. Ini udah ada ya, adalah di sini kita ubah sedikit. Ini kita buat kalimat ya biar enak. R hitung, ini R tabel, R hitung 0,412. R tabelnya atau sama dengan yang ini boleh ditulis ya. Ini sama dengan yang ini boleh ditulis ya. Nah, berarti ini menunjukkan lebih besar ya. Lebih besar kan? Nah, kita lihat. Berarti kalau lebih besar H1 diterima. Maka artinya di sini terdapat, atau saya sekaligus satukan, artinya terdapat hubungan yang signifikan. Terdapat hubungan ya. Ini terdapat hubungan. Belum tahu signifikan tidaknya ya. Nah, ini baru menunjukkan bahwa ini terdapat hubungan, belum bisa ditentukan apakah ini signifikan atau tidaknya ya. Karena untuk melihat signifikan kita harus melakukan uji lanjutan, yaitu uji T namanya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kita lihat koefisien korelasinya. Saya ini aja dulu apa namanya? Biar ini H1 diterima ini ya. Nah, kemudian koefisien koefisiennya kemana koefisien korelasinya? Kita lihat ke tabel. Nah, 0,412 ya, ini ya, R hitung yang diambil, R hitung 0,412 itu menunjukkan
cukup kuat ya, cukup kuat. Nah, seperti itu. Jadi, ini terdapat hubungan dan koefisien korelasinya ini cukup kuat. Bagaimana dengan signifikan tidaknya uji T hitung? Kita selanjutnya melakukan perhitungan T hitung. Nah, dan ini T tabel. Atau boleh langsung deh. Ini T hitung. Langsung di sini misalkan ya, T hitung. Di sini. Oh, sorry. Tambah. Nah, T hitung ini T tabel. Nah, T hitung itu rumusnya adalah ini dia, sama dengan R berarti yang ini, kurung buka SQRT ya. N-nya berarti 30 kurangi 2 tutup, kemudian dibagi, ini kasih tanda kurung didahulukan ya, yang atas didahulukan, dibagi, ini kurang tanda kurungnya kurang lagi, oke, dibagi 1 kurangi, boleh tanda kurung lagi dah, 1 dikurangi R, ini dia, pangkat 2. Tinggal di enter. Oh, ada yang kurang. Kita lihat, ini dia tanda kurungnya ya, kurang, masih ada yang kurang, berarti 30 kurangi 2 ya, terus QRT, oke. 1 dikurangi B20 R hitung ya, kurangi pangkat 2, hasilnya adalah ini masih error. Kita coba lakukan perhitungan. Kita lihat di sebelah mana nih. Oh, ini dia, ini ya, ada yang ketinggalan kalinya ya. Kalau ini nggak ada kalinya malah nggak bisa ya, ya lupa ya, kalinya malah tidak ada, ketinggalan kalinya. Oke, karena ada yang otomatis dan ada yang tidak ya. Oke, kita lanjutkan. T tabelnya dari 30 kurangi 2 itu 28. Berarti ini T tabel 28, ini ambilnya yang ini adalah 2,048. 2,048. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ternyata ini lebih besar juga, lebih besar ya, lebih besar. Artinya H1 diterima. Terdapat hubungan yang signifikan. Jadi kalau ini saya lanjutkan, ini terdapat hubungan yang signifikan kan, antara masa kerja terhadap penjualan. Walaupun kalau secara mata tanpa analisis yang sederhana, ini menunjukkan bahwa kok bisa ya, ya emang seperti itu cara menghitungnya, jangan satu-satu. Ini kan ada juga yang 4 bulan udah 200, tapi yang 7 bulan 100. Tapi jangan lihat satu persatu, tapi kan kita lihatnya harus keseluruhan. Jadi bentuknya seperti itu. Itu barangkali ya teman-teman untuk uji korelasi ini ya. Adapun untuk secara ininya nanti teman-teman silakan dicoba di Excel ya. Nah, ini sudah melakukan perhitungannya secara manual dan kita coba menggunakan rumus ya. Kita coba pindahkan dulu ini teman-teman, kita pindahkan, di hasilnya sudah ada ya, sigma dan seterusnya sudah ada. Nah, kreasi perhitungan rumus ini teman-teman bisa boleh menggunakan setengah dulu, yang ini boleh dengan keseluruhan, itu haknya masing-masing, bebas ya.
mau bentuk seperti apapun. Nah, sekarang kita coba langsung melakukan perhitungan apa katakanlah secara umum, secara keseluruhan. Hasilnya tadi kan sudah ditentukan, sudah ditemukan 0,41 sekian. Hasilnya harus seperti itu. Kita coba menggunakan perhitungan sudah ada ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan rumus yang sudah ada. Hasilnya angkanya sudah ada. Jadi sama dengan berarti yang pertama adalah N. Kita kasih tanda kurung dulu. Ini diklik 30 ya. Kemudian sebenarnya sama sih dengan yang tadi, cuman tadi bentuknya sudah angka, kalau ini bentuk dengan kolom ya, bedanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu sama tidaknya. Kali sigma xy, yang ini adalah sigma xy ya. Kemudian kasih tanda kurung juga, kurangi sigma x dikali sigma y. Ini kasih tanda kurung. Berarti ini didahulukan ya, berarti kasih tanda kurung juga lagi terakhirnya. Karena ini didahulukan. Ini sudah aman. Boleh langsung di enter ini dulu, boleh setengah-setengah, ada juga ya teman-teman kalau bingung, saya mau setengah-setengah boleh. Mau langsung juga boleh, itu tidak masalah. Sama aja hasilnya kok ya. Kemudian kalau saya cenderung langsung deh. Kemudian kasih tanda kurung sqrt. Ya, oke, yang ini kita pakai. Kemudian ini kasih tanda kurung juga bahwa ini ya, kemudian dikali dengan x kuadrat ini dikurangi x sigma x dikuadratkan, sigma x berarti ini dipangkat 2 kan. Oke, selesai. Ini baru selesai ya yang ini. Kemudian dikali ini kali sigma x sigma y kuadrat, sigma y kuadrat ini kan sudah ada ya, dikurangi ini dipangkat 2 kan, kasih tanda kurung. Nah, hati-hati teman-teman, tanda kurungnya kita coba telaah lagi ya, telaah lagi kurang tidaknya. Berarti kan ini agak kurang nih, nggak ada tanda kurungnya nih. Ini kasih tanda kurung sampai sini, dan ini sqrt ini juga harus kasih tanda kurung seperti ini. Kita coba enter. Nah, 0,42 sama ya hasilnya. Itu kalau misalkan menggunakan Excel ya, menggunakan rumus secara langsung. Nah, angka-angka ini ya teman-teman biasa tadi seperti tadi dijumlahkan, ini sum. Nah, ini kan nggak berbentuk ini ya, sebenarnya sama aja deh. Kalau mau dibuat sum ya hasilnya seperti ini. Kalau misalnya enaknya kalau sudah berbentuk ini, kalau misalnya ini dirubah ya, dia akan rubah sendiri. Itu enaknya seperti itu. Itu barangkali teman-teman untuk metode korelasi parametrik yang menggunakan uji korelasi produk momen. Teman-teman nanti silakan dicoba keseluruhan menggunakan Excel. Saya sepotong-sepotong untuk Excelnya sengaja supaya teman-teman kira-kira sebagai latihan juga. Kira-kira bagaimana nih caranya secara Excel keseluruhan, termasuk H1-nya dan sebagainya. Itu barangkali ya dari saya di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.